Halo, selamat pagi traders. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang lanjutan dari video saya sebelumnya, yaitu tentang saham-saham apa saja yang royal bagi dividen. Nah, kali ini kita bedah bagaimana cara mengakumulasinya secara optimal. Oke, kita ambil contoh satu saham, yaitu Adaro Energy. Nah, di Adaro Energy ini kita tahu sejak 10 tahun terakhir ini cenderung uptrend ya, sempat ada downtrendnya, tapi secara jangka panjangnya dia uptrend. Oke. Di dalam market itu kan cara kita membeli saham supaya dapat keuntungan yang maksimal adalah buy di bawah, buy on support, kemudian sell on resistance, begitu ya. Buy di bawah, sell di pucuk, begitu. Namun teman-teman, di realitasnya itu sangat susah sekali dijalankan. Suatu harga kita anggap itu sebagai support, namun setelah kita beli nyatanya dia akan lanjut turun. Nah, itu adalah problemnya. Kemudian saat kita menganggap suatu harga adalah resistance, merupakan suatu puncak, setelah kita jual namun harga tetap melaju ke atas. Nah, ini yang seringkali membuat kita itu sebel saat trading. Nah, memang terbaik idealnya adalah saat kita seperti ini. Ini ya, idealnya kan kita bisa membelinya di sini. Kemudian di sini lagi. Kemudian di sini dan menjualnya di sini. Nah, saat ini harga turun, kita tidak melakukan transaksi apapun. Kita beli lagi di sini, lalu jual lagi di sini. Tapi pada kenyataannya ini sangat susah sekali dijalankan, gitu. Karena kita tidak tahu kalau ini ternyata harga sudah berhenti di sini lalu naik. Kadang kita sudah menganggap ini sudah harga berhenti, nyatanya dia masih turun lagi. Nah, ini kita kena stop loss di sini. Nah, cara terbaik untuk mengatasi itu semua yaitu dengan tidak peduli dengan harga sama sekali. Nah, ini untuk khusus investasi ya teman-teman. Dalam berinvestasi kita malah disuruh untuk sebisa mungkin tidak peduli dengan teknikal, tidak peduli dengan harga saat ini. Lalu bagaimana? Seperti yang sudah kita bahas kemarin, bahwa yang penting itu kita harus tahu perusahaan itu pertama fundamentalnya sehat dan memiliki prospek bisnis yang terus bertumbuh di masa mendatang. Nah, kalau syarat pertama sudah tahu, kita bedah lagi tentang valuasi harga sahamnya. Bukan soal teknikal ya, yaitu tentang valuasinya. Dengan PI yang dihasilkan, dengan PBV yang ada saat ini termasuk overvalue atau undervalue gitu. Undervalue itu kita bertujuan untuk membeli saham supaya tidak kemahalan. Kalau overvalue itu saat yang tepat untuk kita exit gitu. Nah, tapi untuk jangka panjang yang terpenting kita startnya harus undervalue, karena harapannya harga akan naik ke harga wajarnya di masa mendatang gitu, entah berapa puluh tahun ke depan. Syarat yang ketiga yaitu divergence. Kemarin kita kesampingkan, kita diskualifikasi syarat itu karena divergence merupakan titik ideal di mana kita membelinya, tapi ini kan soal teknikal ya, kita tidak membahasnya secara teknikal. Jadi cara yang kita bahas kali ini sebenarnya bukan cara baru, yaitu cara atau metode dollar cost averaging. Artinya kita membeli suatu saham setelah kita tahu dia sehat, kemudian undervalue, kita putuskan untuk membelinya di awal bulan. Kita tetapkan di awal bulan, setiap awal bulan, setiap bulan selama 10 tahun. Saya sudah merangkum datanya di Excel seperti ini teman-teman. Di sini saya membuat periode penelitian dari 2014 sampai 2024. Berarti 10 tahun. Nah, dengan asumsi kita membeli sahamnya setiap tanggal 1. Berarti kalau tanggal 1 itu hari libur
atau tanggal merah berarti di tanggal 2-nya begitu. Sumber data saya ambil dari Yahoo Finance, yaitu data yang saya butuhkan adalah historical price, riwayat harga selama 10 tahun terakhir, kemudian juga history dividen, besaran dividen yang diterima. Sudah saya konversi ke dalam rupiah karena biasanya Adaro itu konversinya menggunakan karena biasanya Adaro itu mata uangnya menggunakan USD untuk dividennya. Oke. Nah, di sini saya buat seperti ini teman-teman, kolomnya. Ada tanggal akumulasi di sini ya. Kemudian ada harga. Jadi akumulasinya itu di setiap sore hari di harga close. Kemudian volumenya. Nah, volume ini adalah jumlah lembar saham, berarti per lembar di sini. Dengan akumulasi per bulannya adalah 1 juta rupiah, berarti 1 juta di harga 950 pada tanggal 1 Januari 2014 ini dapat 1000 lembar saham atau 100 slot ya. Dengan nilai akumulasi Rp950.000. Ini average-nya, berarti harga average rata-ratanya adalah 950, sama seperti ini karena baru pertama kali. Jumlah lembar di portofolio adalah 1000 lembar. Kemudian nilai investasi berjalannya adalah Rp950 itu. Kemudian di bulan kedua seperti ini, harganya sudah naik 5 poin, naik 45 poin, 995. Average lagi 1000 lembar, 100 slot dengan nilai average Rp995. Average-nya berubah menjadi 972,5. Begitu seterusnya teman-teman. Dan membagi dividen di bulan Mei. Nah, Adaro ini dividennya setahun 2 kali, biasanya di bulan Mei dan bulan Desember. Ini dividen yang diterima ini yaitu Rp59.386 ini hasil perkalian dari nilai dividen per lembar Adaro dikalikan dengan lembar saham yang dimiliki pada saat itu, yaitu 4.600 ini, sehingga ketemu hasil Rp59.386. Lalu jumlah bulan yang dilakukan selama 10 tahun ini ada 128 bulan, berarti 128 kali average ya, 128 kali transaksi. Capital gain yang dihasilkan adalah 141,67%, berarti harga saham average-nya kamu dibandingkan dengan harga saham di pasar pada saat ini, yaitu di tahun 2024 sudah naik 141,67%. Market value ini adalah nilai pasar, berarti ini harga Adaro kalau dijual pada saat ini dengan averaging senilai stock value ini 117 juta. Jadi nyicilnya Adaro ini senilai 117 juta, namun harga di pasarnya sudah naik menjadi 283, sekian juta, atau dengan keuntungan bersih Rp166.282. Nah, dividen Adaro yang diterima terkecil yang pertama kali dapat 59.000. Namun apa yang kita lihat teman-teman di akhir tahun, di 10 tahun kemudian, nah, dari 59.000 itu kalau kita rutin nabung menjadi Rp18.481. Berarti di bulan apa kemarin, bulan Mei kemarin ya, menjadi 18.481 kita terima dividen. Nah, ini adalah prinsip dari apa ya, dikit-dikit lama-lama menjadi bukit gitu. Tidak berasa teman-teman, 1 juta per bulan, akumulasi setiap bulan selama 10 tahun. Jadi yang awalnya itu nilainya 950 rutin dicelengi tanpa peduli harga berapapun. Nah, ini harga terendah average-nya itu pernah di harga 510 ya. Jadi saat harga itu sudah di harga 1.100, dia tetap beli. Waktu turun pun, waktu drop
average-nya juga ikut turun 725, jadi tidak minus jauh gitu, asalkan terus rutin average. Bahkan saat harga itu di 2000, 3000 terus melakukan akumulasi, dan ini terakhir 3180 terus melakukan akumulasi. Nah, kalau kita lihat di chartnya seperti ini. Nah, garis biru ini adalah harga saham Adaro, naik kemudian turun, naik lagi. Jadi waktu di sini pun tetap melakukan buying, tetap di buy walaupun di pucuk. Nah, waktu turun pun terus di buy, dia tidak peduli dengan harga. Nah, yang garis orange ini adalah nilai rata-ratanya, average-nya dia, hitungannya tetap plus ya. Oke, jadi itu teman-teman. Jadi kalau kita pusing belajar teknikal, solusinya ini. Kita tidak perlu belajar tentang support resisten, bahkan pokoknya setiap tanggal 1 saya beli berapapun harganya gitu, setiap bulan, dengan volume yang sama syaratnya ya. Volumenya bahkan kalau bisa setiap tahun ditambahi. Sebenarnya pun kalau tidak harus sama, nggak masalah sebenarnya, asalkan konsisten. Jadi kalau bulan ini 1 juta, kemudian di bulan berikutnya adanya cuman 500.000, sebenarnya nggak masalah, asalkan rutin setiap rutin transaksi gitu, rutin melakukan averaging berapapun nilainya. Dibuktikan nanti di Excelnya. Jadi teman-teman kalau mau formula ini, teman-teman bisa download di deskripsi ya. Nanti buat teman-teman lakukan riset di saham lain gitu. Untuk data bisa lihat di Yahoo Finance, di sana lengkap. Oke, itu saja. Semoga sukses tradingnya, semangat belajar, selamat mengerti. Bagi teman-teman yang ingin berinvestasi di pasar modal menggunakan teknik dollar cost averaging yang kita bahas tadi, teman-teman bisa daftar di KB Valburi Sekuritas. Di sana kita kasih fee transaksi yang menarik, kemudian kita kasih banyak informasi, kita update selalu teknik-teknik terbaru dan ilmu-ilmu yang lain di grup Mengerti. Oke, linknya ada di deskripsi, silahkan daftar di sana. Terima kasih.